Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang sampai detik ini masih memberikannya kepada kita. Yakni salah satunya dapatnya kita menunaikan salat subuh di Masjid Ziratul Abror ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema hati-hati dengan tajassus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul haditsi wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Dan janganlah kalian saling mencari berita keburukan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6604 dan Muslim nomor 2563. Pelajaran yang terdapat dalam hadis di atas antara lain: yang pertama, Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ajaran untuk memuliakan manusia. Oleh karena itu, Islam melarang pengikutnya dari segala yang akan merusak hubungan sesama manusia. Di antaranya adalah tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, "Janganlah sebagian kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menyelidiki rahasia-rahasianya untuk mencari keburukan-keburukannya." Dan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia juga berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mencari-cari keburukan orang, maka engkau telah merusak mereka." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4888. Yang ketiga, Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, para ahli tafsir mengatakan, tajassus adalah mencari-cari keburukan dan cacat kaum muslimin. Maka janganlah salah seorang di antara kamu mencari-cari keburukan saudaranya untuk diketahuinya, padahal Allah Azza wa Jalla telah menutupinya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil yang ada di mata saudaranya, akan tetapi ia sendiri lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Yang keempat, Imam Abu Hatim bin Hibban Al-Busti berkata, sesungguhnya orang yang sibuk memikirkan keburukan dirinya sendiri dan melupakan keburukan orang lain, maka hatinya akan tentram dan tidak akan merasa capek. Setiap kali dia melihat keburukan yang ada pada dirinya, maka dia akan merasa hina tatkala melihat keburukan yang serupa ada pada saudaranya. Sementara orang yang senantiasa sibuk memerhatikan keburukan orang lain dan melupakan keburukan dirinya sendiri, maka hatinya akan buta, badannya akan merasa letih, dan akan sulit baginya meninggalkan keburukan dirinya sendiri. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis di atas, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup pembacaan hadis pada pagi ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan pandangan kita khusyukkan hati kita seraya membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, para pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak dan ibu jamaah salat subuh dan umat muslimin dan muslimat. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga mereka diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Semoga mereka diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga mereka diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Dan semoga mereka diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Semoga mereka juga diberi keturunan yang qurrata a'yun, yaitu keturunan yang solih dan solihah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.